Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Jadi kemarin beliau telah mendatangkan beberapa kisah tentang rasa takutnya para ulama-ulama dahulu terhadap kematian. Nah, sekarang kata beliau, fabillah, maka demi Allah. Fabillah, maka demi Allah, alaikum hendaknya kalian, ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudara, hendaknya kalian tafakkaru fil maut, memikirkan kematian, wasakratihi dan sakaratul maut, wa mararati ka'sihi dan pahitnya kematian, wa su'ubatihi dan sulitnya kematian. Fa innahu sesungguhnya kematian itu muqarrihun lil qulub, itu bisa menggoncangkan hati-hati, wa mubkin lil uyun dan bisa membuat menangis mata-mata, wa mufarriqun lil jama'at dan bisa memisahkan jamaah-jamaah, wahadimun ladzat dan bisa memutuskan kelezatan-kelezatan, wa qati'un lil iqtiyad dan bisa memutuskan makanan-makanan. Jadi kematian itu adalah perkara yang luar biasa, yang sangat mengerikan. Bahkan para sahabat ketika mereka diceritakan tentang kematian oleh Nabi, maka mereka menangis sampai terseduh-seduh. Jadi kata beliau, kematian itu bisa menggoncangkan hati-hati, mubkin lil uyun, bisa membuat menangis mata-mata, wa mufarriqun lil jama'at dan bisa memisahkan jamaah-jamaah. Termasuk jamaah di sini adalah keluarga, kerabat dan teman-teman. Jadi kata para ulama, ketika seorang akan menghadapi kematiannya, maka dia akan merasakan 3 perkara. Yang pertama, dia akan merasakan sakitnya sakaratul maut yang sangat dahsyat dan sangat pedih. Ini yang pertama yang akan dia rasakan. Kemudian yang kedua, dia akan merasakan, akan membayangkan bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, keluarganya, anak istrinya, kerabatnya, teman-temannya, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, dia akan membayangkan, akan memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Bagaimana kuburnya, bagaimana menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir nanti di dalam kubur, bagaimana padang mahsyarnya, mizan, sirat, surga atau neraka. Itu semua akan dia pikirkan. Nah, 3 perkara ini akan terbayang ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, menjelang kematiannya. Dan 3 perkara ini sudah cukup membuatnya sedih. Maka kata beliau, wa tafakkaru dan berfikirlah kalian fi yaumi masra'ikum, di hari kematian kalian. Pikirkanlah hari kematian kalian, wantiqalikum dan berpindahnya kalian, min buyutikum dari rumah kalian, wa kusurikum dan dari istana-istana kalian, wa khurujikum dan dari keluarnya kalian, min sa'atid dur dari luasnya rumah, ila dhiqil kubur menuju sempitnya kubur, wa khiyanati sahib dan dikhianati oleh sahabat, warrafiq dan dihianati oleh teman, wa hajril akhi dan ditinggalkan oleh saudara, wassadiq dan ditinggalkan oleh teman, wa naqlikum dan dipindahnya kalian, min fauqi furushikum dari atas tempat-tempat tidur kalian, au ghitaikum atau dari selimut-selimut kalian an-naim yang penuh dengan kenikmatan, wa wad'ikum dan diletakkannya kalian ala turab di atas tanah, al-khushani yang kasar,
wal madaril yais, dan tempat yang kering, yaitu dipindah ke kuburan. Thumma yarji'un, kemudian orang-orang tadi kembali angkum meninggalkan kalian, ila aklihim, kepada memakan makanan mereka, wa syurbihim, dan minum mereka, dan kembali kepada dhahkihim, tertawanya mereka, wa syahwatihim, dan kesenangan-kesenangan mereka. Ka'annahum, seolah-olah mereka, lam ya'rifukum, seolah-olah mereka tidak pernah mengenal kalian. Nah, inilah hakikat kematian. Setelah kita mati, seperti itulah hakikatnya. Maka sedikit demi sedikit keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, itu semua, mereka semua akan meninggalkan kita, akan melupakan kita, seolah-olah kita nggak pernah hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya beliau mengingatkan betapa pentingnya mencari bekal untuk kematian, yaitu iman dan amal soleh. Wa kana ba'du zuhad, dan adalah sebagian zuhad, yaitu ahli zuhud, yaqul, sebagian ahli zuhad mereka mengatakan, ya jami'al mal, wahai orang yang mengumpulkan harta. Ya jami'al mal, wahai orang yang mengumpulkan harta. Wa ya mujtahidan fil bunyan, wahai orang yang bersungguh-sungguh di dalam membangun bangunan. Laisa laka min malika, tidak ada bagimu dari hartamu, illal akfanu wadhahab, kecuali kain-kain kafan dan pergi. Wala min durika, dan tidak ada dari rumahmu, illal kharab, kecuali hancur. Fahal, maka apakah angkodaka, bisa menyelamatkanmu, majamak tahu, apa-apa yang telah engkau kumpulkan, minal mal, dari harta, min syai', bisa menyelamatkanmu dari sesuatu, minal ahwal, dari kengerian-kengerian akhirat. Jawabannya kalah, enggak bisa. Tidak, bal tarok tahu, bahkan engkau akan meninggalkan hartamu, liman, untuk orang, layah maduka, yang dia enggak memujimu, yaitu harta warisan engkau akan tinggalkan kepada keturunanmu. Wa qadimta, dan engkau akan datang, bi auzarika, dengan membawa dosa-dosamu, alaman, atas orang, layak ziruka, yang dia enggak memaafkanmu, itu malaikat. Wa ansyadu, dan mereka menyenandungkan syair, fi dzalika, berkaitan dengan hal itu. Nah, di sini tertulis yusibuka, yang benar adalah nasibuka, pakai nun. Nasibuka, adapun bagianmu, mimma tajma'u, dari apa-apa yang engkau kumpulkan, ad-dahrakullah, sepanjang masa, itu hanya dua, ridaani, dua rida, dua kain. Maksudnya adalah dua kain kafan, wa hanutun, dan hanut. Hanut ini wewangian, wewangian. Dua kain kafan dan hanut, wewangian, tulwa, yang dioleskan, fihima, pada dua kain kafan tadi. Jadi bagianmu dari apa yang engkau kumpulkan seluruh masa, itu hanya dua. Yang pertama hanya dua kain kafan dan hanut, wewangian, yang dioleskan pada dua kain kafan tadi. Jadi bagianmu dari segala harta-harta yang engkau kumpulkan sepanjang umurmu, itu hanya dua, kain kafan dan sedikit wewangian yang dioleskan pada kain kafan. Hanya itu saja. Selebihnya itu adalah harta warisan yang diperebutkan oleh anak istrimu. Wa qala akhar, dan berkata yang lainnya, ungzur, lihatlah. Ungzur, lihatlah, liman malakat dunya bi ajma'iha. Lihatlah kepada orang yang dia memiliki dunia seluruhnya. Hal roha, apakah dia berangkat, minha, dari dunia menuju akhirat, bi ghairi qatni, dengan tanpa qatni, kapas, wal kafani, dan kafan. Jawabannya, dia ketika menuju akhirat hanya membawa dua perkara, yaitu kapas dan kain kafan. Selebihnya akan dia tinggalkan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis,
Wa fil hadis, dan di dalam hadis marfu'an yang sampai kepada Rasul, kata Nabi, al-kayyisu, orang yang cerdas, kata Nabi, itu adalah man, orang, dana nafsahu, yang dia bisa menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, dan adapun orang yang bodoh, kata Nabi, itu adalah man, orang, atsba'a nafsahu, yang dia mengikutkan dirinya, hawaha, mengikuti hawa nafsunya. Watamanna, dan dia menghayalkan Allah, dan dia berharap-harap Allah, kepada Allah, al-amaniya, angan-angan kosong. Tanpa beramal, dia berangan-angan kepada Allah supaya Allah mengampuninya dan masukkan dia ke dalam surga. Itu angan-angan kosong, al-amaniyah. Wa kana Hasan al-Basri, dan adalah Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, yaqul, dia berkata, Hasan al-Basri dia mengatakan, la takunu, jangan kalian menjadi min qaumin, bagian dari kaum, ahlakathum al-amaniyu, yang mana telah membinasakan mereka al-amaniyu, angan-angan kosong, hatta kharaju, sehingga mereka keluar minat dunya, daripada dunia, wa malahum hasanatun, dan tidak ada bagi mereka satu kebaikan pun. Wa yaqulu ahaduhum, dan salah seorang dari kaum tadi mengatakan, inni la uhsina dhanna bi rabbi, sungguh aku telah berprasangka baik terhadap Tuhanku, wa qad kadiba, dan sungguh dia telah dusta, fa innahu, karena sesungguhnya, lau ahsana dhanna bi rabbih, kalau seandainya dia berbaik sangka terhadap Tuhannya, la ahsanal amala, sungguh benar-benar dia akan melakukan amal yang baik, ala tariqatil mustaqimah, di atas jalan yang lurus, kama asyara ilaihi, sebagaimana telah mengisyarahkan kepada hal itu, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Allah berfirman, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhannakum bi rabbikum ardakum. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhannakum bi rabbikum, itulah dugaanmu yang telah engkau sangkakan terhadap Tuhanmu. Ardakum, yang mana dugaanmu itu, dugaan kosong tadi, itu membinasakan kalian, yaitu disebabkan berangan-angan kosong tanpa wujud amal. Wa kana Baqiyah ibni Walid radhiyallahu ta'ala anhu yaktubu ila ikhwanihi, beliau menulis surat kepada saudara-saudaranya. Wa yaqul lahum, dan dia berkata kepada mereka. Di dalam suratnya dia mengatakan, iyyakum wal ghurura, jangan sampai kalian tertipu, fatu amilunal baqa'ah, sehingga kalian berangan-angan akan baqo', kekal di dunia, wa tulal umri, berangan-angan panjangnya umur, wa ta'malu sayyi'at, sedangkan kalian melakukan perbuatan-perbuatan buruk, wa tatamannawna 'ala Allah al-amaniyah, dan kalian berangan-angan kepada Allah, mengharap-harap kepada Allah akan al-amaniyah, harapan-harapan kosong. Waman fa'ala dzalika, dan siapa yang melakukan, waman fa'ala mithla dzalik, dan siapa yang melakukan seperti itu, faka'annahu, seolah-olah dia, yatribu bihadidin baridin, seolah-olah dia memukul pada besi yang dingin. Jadi orang yang memukul besi yang dingin, maka dia telah melakukan kesia-siaan. Karena kalau dia ingin merubah besi menjadi pedang dan yang lainnya, itu harus dipanaskan besinya. Jadi orang yang memukul besi yang dingin, maka dia telah melakukan kesia-siaan. Jadi seperti itu, orang yang hanya berangan-angan kepada Allah tanpa dia wujudkan dengan amal, itu seperti orang yang melakukan kesia-siaan. Fa'lamu, ketahuilah, dzalika ayyuhal ikhwan, ketahuilah hal itu wahai saudara-saudara. Waqumu, dan berdirilah kalian lillah, semata-mata karena Allah, al-wahid ad-dayyan. Fa innahu, sesungguhnya Allah SWT itu qaribul ihsan, Allah itu dekat kebaikannya, hatta tatawarrama minkum al-aqdam. Berdirilah kalian, tegaklah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah, sehingga menjadi bengkak-bengkak minkum, dari kalian, al-aqdam, telapak-telapak kaki kalian. Jadi intinya, bersusah payahlah ibadah kepada Allah walaupun sampai bengkak-bengkak kaki kalian. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.